Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lebih kuat suara anak Iwannya daripada anak Ahwadnya. Kita ulang sekali lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, berimbang suaranya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kita apa? Kesehatan. Karena mungkin ada teman-teman kita sebagian yang nggak hadir di sini karena apa? Karena lagi sakit. Alhamdulillah ya Allah, kita dikasih kesehatan sama Allah, bisa melangkahkan kaki kita ke Masjid Panorama ini. Kita juga tadi udah sholat asar berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran yang telah beliau bawa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita yang bernama Kenzo. Teman-teman yang dimuliakan Allah, siapapun yang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, teman-teman harus menyimak dengan baik, harus dikunci mulutnya, pandangannya ke Kenzo semua, dengarkan dengan baik-baik. Semoga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, karena dengan rahmat itu Allah bertambah sayang kepada kita. Allah memberikan kita balasan pahala yang sangat banyak. Siap teman-teman? Siap. Insya Allah. Baik, kepada Kenzo kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wasyahidun wa mashhud. Qutila ashabul uqdud an-nari dzatil wa'ud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqumu minhum illa rabbi yu'minuna bihi wa ma naqumu minhum illa rabbi yu'minuna billahi rabbika alhamdulillahi wa mahalakum alladzi lahu mulkus samawati wal ard alladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul harik. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat. Teman-teman sehat. Alhamdulillah. Udah sholat belum? Udah makan? Ini siapa namanya? Siapa? Kenzo. Anak soleh. Anak soleh. Teman-teman sudah siap mendengarkan kisah? Sudah siap duduk rapi? Baik, bismillah. Anak soleh. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Hari ini Ustadz berada di Masjid Paronama. Hah? Paronama, betul atau enggak? Hah? Masjid apa namanya ini? Masjid apa? Satu. Masjid apa ini? Panorama Residen. Masya Allah. Baik, teman-teman yang berhormat Allah SWT. Siapa yang tahu nama Ustaz? Siapa nama Ustaz? Siapa nama Ustaz? Apa? Ustaz Firwan. Ustaz Kasedi. Siapa namanya? Sini dulu. Siapa? Masya Allah, barakallahu. Ada lagi yang mau hadiah? Yang duduk paling tenang, paling rapi, selama Ustaz berkisah, nanti Ustaz kasih hadiah. Mau? Siap duduk tenang? Siap duduk rapi? Siap mendengarkan Ustaz? Anak soleh. Masya Allah. Nah, nama Ustaz adalah Ustaz Irfan. Nah, insya Allah hari ini adalah pertama kali Ustadz ketemu teman-teman. Masya Allah. Udah pada mandi belum? Hah? Belum? Astagfirullahaladzim. Sudah mandi semua? Alhamdulillah. Ustadz nggak belum mandi. Ustadz sudah mandi juga. Baik, teman-teman yang berangkat Allah SWT. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ketemu teman-teman di sini. Dan insya Allah ini adalah hari pertama ya, Ustadz bertemu teman-teman. Dan nanti, kalau Allah izinkan, nanti Ustadz akan datang lagi ke sini. Tapi kalau teman-teman memang sudah siap belajar, teman-teman siap belajar di masalah ini? Baik, teman-teman yang berangkat Allah SWT, hari ini Ustadz akan berkisah tentang seorang ulama. Seorang siapa? Namanya adalah namanya adalah siapa namanya? Siapa namanya? Yang bisa jawab saya kasih. Tunjuk tangan dulu. Jangan anak kita udah kasih tahu. Siapa? Bukan. Itu seorang ulama. Seorang ulama. Namanya adalah, perhatikan dulu satu makanya. Namanya adalah
Tunjuk tangan dulu. Siapa yang berani tunjuk tangan? Siapa namanya? Tahu nggak namanya? Siapa Solihah? Siapa namanya? Coba bisikin Ustaz sini. Siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Ali Belasu. Siapa itu? Tapi karena kamu udah berani maju, saya kasih dia. Masya Allah. Karena sudah berani maju. Teman-teman mau ada juga nggak? Kita dikeratin. Ustaz pokoknya akan baik nih. Ustaz bagi-bagi. Kalau ada kurang, di depan masih ada susu, ada indomie goreng, nanti saya kasih juga. Baik, anak soleh. Ustaz akan berkisah tentang seorang ulama. Namanya adalah Hatim Al-Asam. Siapa namanya? Siapa namanya? Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Siapa namanya? Hatim Al-Asam. Nah, teman-teman yang berangkat semua, teman-teman ingin dengar kisahnya? Seorang ulama ini, teman-teman, beliau ini memiliki ilmu yang sangat banyak. Beliau penghafal Quran, beliau penghafal hadis, beliau hafal bisa bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang lain. Di sini siapa yang bisa bahasa Arab? Ada? Ada di sini yang belajar hadis? Nah, sebelum Ustaz mengkisahkan tentang Hatim Al-Asam, teman-teman, Ustaz pengen mentalakikan sebuah hadis Rasulullah SAW dulu kepada teman-teman. Teman-teman ingin dengar? Teman-teman ingin menghafal? Perhatikan Ustaz. Teman-teman ikuti Ustaz ya. Idza sa'alta. Idza sa'alta. Idza sa'alta. Fas'alillah. Idza sa'alta. Fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Siapa yang hafal? Coba ulangi hadis yang tadi. Yang lain dengarkan dulu. Siapa yang hafal? Coba maju. Siapa namanya Salih? Siapa? Kamu hafal hadis ya? Coba sebutkan. Idza apa belum? Hah? Belum hafal? Ya, duduk dulu. Siapa yang hafal? Jangan, bisa menakut tahap. Bisa pasti hafal. Nanti adanya sama Abi ya. Coba ulangi. Coba, Iza. Tadi yang bisa sampaikan, coba. Iza. Apa belum? Belum. Oke, saya ulangi lagi ya. Perhatikan. Idza sa'alta. Idza sa'alta. Fas'alillah. Fas'alillah. Idza sa'alta fas'alillah. Siapa yang hafal? Siapa namanya Salih? Coba madep sana. Idza. Pakai yang keras. Lupa. Iza sahalta. Yang keras suaranya, madep sana. Iza sahalta. Iza sahalta. Faiz.
Ya. Belum apa? Duduk lagi. Biasanya desainnya. Idza sa'alta Yang keras. Idza sa'alta fas'abil billah. Masih belum tepat juga. Duduk dulu, salah. Siapa? Ahmad yang berani? Ayo, di situ aja. Duduknya yang rapi dulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Idza sa'alta fas'alillah. Sini Salha. Masya Allah. Ustaz belum mulai berkisah juga, kasih banyak hadiah nih. Barakallahu fiik. Ustaz masih banyak hadiahnya. Mau? Duduk yang fokus. Nanti setiap kisah Ustaz akan berikan pertanyaan. Baik, bareng-bareng. Idza sa'alta fas'alillah. Artinya, jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jadi kalau teman-teman pengen sesuatu, mintanya ke siapa? Ke ayah bunda atau ke Allah? Oh, yang benar. Siapa yang suka nangis minta sama bundanya nggak diturutin, siapa? Oh, ngaku. Siapa yang suka nangis kalau nggak dikasih sesuatu sama ayah bundanya, tunjuk tangan. Oh, masih banyak, masya Allah. Baik, anak soleh. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, teman-teman, bahwa kalau kita ingin sesuatu, teman-teman punya keinginan nggak? Siapa yang di sini punya keinginan? Semua manusia pasti punya keinginan. Tapi teman-teman, dalam Islam, ya, Rasulullah mengajarkan kalau teman-teman ingin sesuatu, yang pertama kali harus teman-teman ingat adalah Allah, bukan ayah bundanya. Teman-teman misalnya pergi ke sekolah, melihat punya teman yang tasnya baru, teman-teman pengen, ya Allah, itu tasnya bagus banget, bukan pulang nangis, ini aku mau tas itu, kalau nggak mau dibeliin aku nggak ke sekolah. Ada yang kayak gitu? Ketika teman-teman ingin sesuatu, yang harus teman-teman ingat pertama adalah Allah. Iya karena dua iya karena. Nah, dalam kisah ini teman-teman, Ustadz akan menceritakan anak soleh. Nah, Ustadz masih dengar suara yang berisik nih. Kalau masih ada suara yang berisik, Ustadz nggak akan lanjutkan kisah. Ya, oke teman-teman, dalam kisah ini Ustadz akan menceritakan bagaimana seorang muslim itu harusnya bertawakal kepada Allah. Teman-teman tahu tawakal nggak? Ada yang tahu tawakal? Apa tawakal? Apa tawakal? Di sini ada yang sekolah Islam? Nah, tawakal apa? Apa tawakal Salihah? Tawakal artinya adalah teman-teman berserah diri kepada Allah. Ya, teman-teman hanya bergantung kepada Allah. Nah, suatu hari, saya akan mulai kisah. Dengarkan. Suatu hari teman-teman, ketika itu waktu haji telah tiba. Waktu haji telah tiba. Semua orang merindukan ingin ke Mekah, ingin naik haji.
Nah, ada seseorang teman-teman, ada seseorang yang tadi namanya Ustadz sebut di awal. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa nama ulamanya tadi? Belum connect nih, makanya duduknya rapi. Anak soleh. Kalau teman-teman duduk rapi, insya Allah teman-teman nanti ilmunya jadi berkah. Ya, adabnya diperbaiki dulu. Ada seorang ulama yang tadi, siapa namanya? Namanya dari hak, siapa namanya? Ha? Siapa? Hashim bukan? Hatim al-Asam. Siapa namanya? Hatim al-Asam. Ya, sebelum masuk ke kisahnya, teman-teman tahu nggak? Hatim al-Asam itu, al-Asam artinya adalah orang yang budak. Al-Asam itu artinya apa? Orang yang budak. Saat kok bisa sih saat kok Hatim dipanggil orang budak, padahal aslinya Hatim ini nggak budak, teman-teman. Teman-teman tahu budak? Budak itu nggak bisa melihat apa nggak bisa dengar? Bisa dengar. Hatim diberi gelar sama orang-orang sebagai Hatim yang budak, padahal Hatim ini nggak budak. Bukan Hasan. Nah, Hatim ini teman-teman, beliau digelari, diberikan julukan Hatim yang budak karena pernah ada suatu hari, Hatim itu suatu hari dia lagi duduk di rumahnya atau di sebuah masjid. Tiba-tiba ketika Hatim sedang bermasjid, ada seorang wanita datang. Ada seorang wanita datang bertanya sesuatu kepada Hatim, karena Hatim seorang ulama, seorang ahli ilmu. Orang-orang pada bertanya tentang agama kepada Hatim. Nah, Hatim sedang duduk, ditanya sama seorang wanita datang kepada Hatim, bertanya tentang perkara agama. Tapi teman-teman, ketika wanita ini lagi bertanya sama Hatim al-Asam, tiba-tiba wanita ini kentut kuat, wanitanya kentut. Bayangin di depan umum, di hadapan seorang ulama, wanita ini buang angin. Malu gak teman-teman? Hatim tahu, Hatim mendengar suara itu, tapi Hatim ingin menjaga perasaan wanita itu. Hatim pura-pura budak. Tiba-tiba Hatim teriak, apa? Kamu barusan ngomong apa? Nah, ternyata perempuan itu menganggap, Alhamdulillah Hatim budak, gak dengar. Berarti tadi dia gak dengar suara kentut aku. Mulai hari itu teman-teman, Hatim diberi julukan Hatim orang yang budak. Padahal Hatim budak gak? Gak budak. Hatim demi menjaga perasaan orang lain, Hatim rela dipanggil orang budak selama berapa tahun? 15 tahun. Sampai ketika wanita itu meninggal, tiba-tiba Hatim berkata Alhamdulillah. Lalu orang-orang bertanya kepada Hatim, Hatim, kenapa kamu menyebutkan Alhamdulillah ketika wanita itu meninggal? Lalu Hatim menceritakan kisahnya. Dulu ketika dia bertanya kepadaku, wanita itu buang angin dan aku pura-pura budak. Maka semenjak hari itu aku dipanggil Hatim al-Asam. Sebenarnya aku itu tidak boleh, aku mendengar, tapi aku demi menjaga perasaan wanita itu, aku rela dipanggil sebagai Hatim yang budak. Maka teman-teman, anak soleh, kalau ada orang yang menyakiti teman-teman, ya ada nggak yang suka menyakiti teman-teman? Ada. Yang ngatain, yang menghina, teman-teman jangan sakit hati. Ya, teman-teman jangan sakit hati, karena nanti ada Allah yang akan membalasnya. Ya. Nah, maka teman-teman lihat, dan teman-teman harus senantiasa menjaga perasaan orang lain. Jangan teman-teman juga menyakiti hati orang lain. Boleh nggak dalam Islam seperti itu teman-teman? Ya, lihat bagaimana Hatim menjaga perasaan wanita itu
supaya wanita itu tidak malu. Ya, itu kisah awalnya. Nah, lanjut ke kisah berikutnya teman-teman. Nah, suatu hari tadi sampai mana teman-teman? Ketika lagi waktu bulan haji. Ketika lagi bulan haji teman-teman, untuk orang-orang pada berangkat haji, semuanya pada bersiap-siap berangkat haji, hati menangis di rumahnya. Lalu tiba-tiba putrinya mendatangi hati ayahnya. "Hai ayah, kenapa kamu menangis?" Lalu kata ayahnya, "Wahai putriku, aku ingin sekali pergi haji, tapi aku tidak punya uang." Karena kalau naik haji pakai uang nggak teman-teman? Lalu kata putrinya, "Wahai ayahku, gak usah khawatir, kamu pergi aja, nanti Allah yang mencukupi." Benarkah wahai putriku? "Iya, kamu pergi saja sana." Maka teman-teman, Hatim karena mendapatkan dukungan dari anak perempuannya, maka Hatim pun pergi haji tanpa membawa uang sepeser pun. Kok bisa sih? Kita lihat nanti kisahnya. Maka teman-teman, anaknya yang lain dan istrinya menahan hati. Ayah jangan pergi. Kalau enggak pergi siapa yang berikan kita makan? Istrinya juga, suamiku jangan pergi. Nanti kalau kamu pergi siapa yang berikan kita makan? Kata Hatim, Allah yang akan berikan kalian makan. Maka teman-teman, Hatim pergi meninggalkan keluarganya, hanya meninggalkan bekal untuk bisa makan 3 hari keluarganya. Dan Hatim sendiri pergi haji, beliau tidak bawa uang sedikit pun. Kok bisa Ustaz? Ya karena Hatim tadi hatinya bertawakal kepada Allah. Hatim ketika meminta sesuatu, mintanya kepada siapa? Allah. Maka teman-teman, singkat cerita, Hatim pun melakukan perjalanan haji. Ketika melakukan perjalanan haji, tiba-tiba bersama kafilahnya, bersama rombongannya, tiba-tiba terdengar suara, "Aduh, kakiku sakit!" katanya. Siapa itu yang teriak? Ternyata teman-teman, ada salah satu rombongan haji yang kakinya digigit sama kalajengking. Sampai kakinya itu teman-teman, kakinya itu bengkak, kakinya itu hampir membusuk karena racun dari kalajengking tersebut. "Aduh sakit, kakiku sakit, siapa yang bisa menyembuhkan aku?" katanya. Maka teman-teman, lalu Hatim berkata, aku bisa menyembuhkan kakimu. Aku akan ruqyah, aku akan bacakan ayat-ayat Quran kepada kakimu. Semoga nanti kaki kamu bisa sembuh. Maka teman-teman, lalu Hatim pun membacakan ayat-ayat Quran kepada kaki sang pemimpin kafilah itu. Tiba-tiba teman-teman, ketika Hatim menyentuh kakinya, lalu Hatim membacakan ayat-ayat Quran, seketika kaki yang tadi membusuk tiba-tiba lukanya mengering dan hilang sakitnya dengan izin Allah. Karena siapa yang menyembuhkan? Yang mengobati siapa tadi? Hatim. Tapi yang menyembuhkan siapa? Maka teman-teman, pemimpin kafilah ini senang. "Alhamdulillah ya Allah, kakiku bisa sembuh. Jazakallah khairan, terima kasih ya Hatim." Lalu katanya, "Ya Hatim, sebagai bentuk terima kasihku kepadamu karena kau telah menyembuhkan kakiku, akan aku tanggung seluruh perjalanan haji kamu dari pergi sampai pulang." Hatim diberikan uang yang banyak oleh pemimpin kafilah itu. Yang tadinya Hatim pergi haji nggak punya uang, kata pemimpinnya, "Akan aku tanggung seluruh perjalanan haji kamu dari pergi sampai pulang." Masya Allah, alhamdulillah. Hatim ini tadi pergi nggak punya uang, tiba-tiba Hatim pergi haji dengan uang yang banyak. Siapa yang memberikan teman-teman?
Siapa yang berikan teman-teman? Allah. Lewat pemimpin rombongan haji tersebut. Lalu teman-teman, hatinya senang gak? Senang, tapi hati masih gelisah. Ya Allah, Engkau telah menunjukkan kuasa-Mu kepadaku. Engkau telah memberikan aku rezeki yang banyak. Tapi ya Allah, bagaimana dengan keluargaku di rumah? Keluargaku yang aku tinggalkan hanya bekal sebanyak 3 hari. Lalu bagaimana dengan mereka? Mereka aku tinggalkan dengan tanpa uang. Nah, bagaimana teman-teman dengan keluarganya? Apakah Allah akan mengabaikan keluarganya juga? Apakah Allah akan meninggalkan keluarganya hati? Karena keluarga ini adalah keluarga yang bertawakal kepada Allah. Sekarang kita pindah sini ke rumahnya Hatim. Bagaimana Hatim teman-teman? Itu anaknya sudah pada menangis. Wah ibu, aku lapar. Ibu, aku lapar. Aku lapar, aku ingin makan. Lalu teman-teman, anak-anaknya ini menyalahkan anak putri yang tadi. Wahai kakakku, gara-gara kamu, ayah kita pergi. Sekarang kita kelaparan, gak ada yang beri makan. Lalu teman-teman, kata putrinya Hatim yang tadi menyuruh ayah pergi, tertawa. Kalian ini bagaimana? Ya. Ayah kita ini yang memberikan rezeki atau yang menghabiskan rezeki? Yang mana? Yang menghabiskan makanan atau yang memberikan makanan ayah kita ini? Yang menghabiskan makanan. Karena yang memberi makanan siapa? Oh, yang memberikan rezeki siapa? Kalau kata perempuan ini, wanita ini, lalu kenapa kalian bersedih? Ayah kita pergi, ayah kita ini adalah tukang habisin makanan, bukan yang beri makanan. Yang berikan makanan kita adalah Allah. Oh, Masya Allah, ini tawakalnya seorang putrinya Hatim Al-Asum. Ketika lagi menangis kelaparan teman-teman, tiba-tiba ada suara pintu digedor. Assalamualaikum. Lalu ibunya membuka pintu. Waalaikumsalam. Siapa semua? Siapa kalian semua? Ternyata di luar teman-teman ada pasukan berkuda banyak banget. Lalu kata orang yang mengetuk pintu itu, wahai wanita, sesungguhnya pemimpin kami kehausan. Boleh nggak kita minta minum di sini? Lalu kata wanita itu, boleh, karena memang hanya itu yang kami punya hari ini. Kami hanya punya air putih, nggak punya apa-apa. Hanya punya air putih. Maka teman-teman, akhirnya air itu pun diberikan kepada orang yang menutup pintu itu. Lalu air itu diberikan kepada pemimpin pasukan berkuda itu. Ketika pemimpin pasukan berkuda itu minum, lalu kata pemimpin berkuda itu, Masya Allah, air ini nikmat sekali. Dari mana engkau dapatkan air minum ini? Lalu kata pembantunya pengelola, aku dapatkan minuman ini dari rumah itu. Baiklah kalau gitu, kita datangi lagi rumah itu. Dia kata ini, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Apakah airnya kurang? Tidak. Engkau dapat air minum di rumah kami ini enak sekali, nikmat sekali. Memangnya ini rumah siapa? Lalu kata ibunya, ini adalah rumahnya Hatim Al-Asum. Tapi hari ini dia sedang pergi haji. Lalu kata pemilik itu, Hatim Al-Asum? Iya. Hatim Al-Asum? Iya. Hatim Al-Asum? Iya. Iya, Hatim Al-Asum dengan siapa? Hatim Al-Asum? Seorang ulama terkenal itu? Iya, Hatim Al-Asum. Banyak mulu.
Hatim al-Asam? Iya, Hatim al-Asam. Lalu teman-teman, Hatim al-Asam ini adalah seorang ulama terkenal tadi. Ya, maka orang-orang yang mendengar nama Hatim al-Asam itu mereka hormat kepada Hatim al-Asam. Maka kata sang pemimpin itu, baiklah, dia lepas sabuknya yang penuh dengan emas. Dia lempar sabuknya yang penuh dengan emas itu ke depan pintu rumahnya ibu-ibu itu. Rumahnya siapa? Hatim al-Asam. Dilemparkan emasnya itu. Lalu pemimpin itu berkata kepada seluruh pasukan, wahai pasukanku, jika kalian taat kepadaku dan jika kalian mencintaiku, maka lakukan apa yang aku lakukan. Maka teman-teman, seluruh pasukan berkudanya itu satu persatu melemparkan hartanya ke depan rumahnya Hatim al-Asam sampai rumahnya Hatim al-Asam itu penuh dengan emas. Sampai rumahnya Hatim al-Asam penuh dengan emas. Insya Allah. Rumah yang tadi cuma ada air putih, dalam sekejap dengan izin Allah rumah itu penuh dengan emas. Anak soleh dengan izin Allah. Maka teman-teman, istrinya Hatim al-Asam dengan anak-anak yang lain senang tertawa. Alhamdulillah, akhirnya kita punya makanan. Kita bisa beli makanan dengan emas ini. Dan teman-teman tahu emas itu sebanyak apa? Emas itu bisa dipakai untuk makan sekeluarganya Hatim al-Asam sampai mereka meninggal. Saking banyaknya harta di. Ada apa Salihah? Anak soleh. Dalam sekejap teman-teman, rumahnya Hatim al-Asam yang tadinya miskin, tidak ada makanan dan hanya ada air putih, tiba-tiba dipenuhi dengan emas. Maka semua anaknya Hatim al-Asam tertawa, senang, bahagia, dan istri juga bahagia. Tapi ada satu anak yang menangis. Siapa? Putri yang tadi mengizinkan Hatim al-Asam pergi. Lalu ibunya bertanya, wahai putriku, kamu ini aneh. Aneh? Tadi ketika kita kelaparan, kamu tertawa, kamu tersenyum. Sekarang kita banyak uang, kita bisa beli makanan, kamu menangis. Apa yang membuat kamu menangis? Wahai ibu, pandangan makhluk saja bisa mencukupkan kita, apalagi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana teman-teman, penguasa itu memberikan harta itu karena siapa? Karena memandang siapa? Karena memandang rumah ini adalah rumahnya Hatim al-Asam. Maka bagaimana pandangan Allah ketika mereka memandang kita? Maka teman-teman, anak soleh. Ada mau ada lagi? Nah, coba duduk yang paling rapi. Nah, saya yang duduk yang rapi nggak usah kasih. Saya nggak akan tunjuk. Lihat bagaimana teman-teman keluarganya Hatim al-Asam yang mereka itu ketika mintanya hanya kepada Allah. Lihat bagaimana keluarganya Hatim al-Asam Allah berikan kecukupan lebih dari yang mereka inginkan karena mereka tawakal kepada Allah. Maka teman-teman, hari ini Ustadz ingin teman-teman ketika memiliki keinginan mintanya kepada siapa? Allah. Bukan kepada ayah dan bunda. Karena ayah dan bunda yang memberikan rezeki siapa? Allah. Yang memberikan uang kepada ayah bunda siapa? Allah. Maka teman-teman, ketika teman-teman menginginkan sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya, karena ketika kita minta kepada makhluk itu adalah lemah. Yang kuat siapa? Yang punya rezeki siapa? Yang maha perkasa siapa? Yang maha memberikan segalanya siapa? Lihat bagaimana Hatim al-Asam yang tadi gimana ceritanya? Ketika dia pergi punya uang nggak punya.
tapi di tengah jalan Allah berikan dia uang yang banyak sehingga beliau bisa pergi haji, dari pergi sampai pulang dengan harta yang banyak. Siapa yang berikan? Allah. Dan lihat bagaimana keluarganya Hatim al-Asam yang tadi mereka kelaparan, tidak punya uang untuk makan, tapi dalam sekejap Allah berikan mereka harta yang banyak. Maka teman-teman, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Kita ulangi hadisnya. Idza sa'alta. Idza sa'alta. Fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Teman-teman siap kalau minta sesuatu minta kepada Allah? Orang keras. Teman-teman siap kalau ingin sesuatu mintanya kepada Allah? Jadi ini ada orang tua kalian di belakang. Pokoknya masih nangis-nangis ngambek-ngambek minta sesuatu, berarti teman-teman belum bertawakal kepada Allah. Ya, apapun yang teman-teman dapatkan hari ini semuanya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah. Teman-teman bisa makan hari ini, teman-teman bisa tidur nyenyak hari ini, teman-teman bisa pakai pakaian yang bagus, siapa yang berikan? Allah. Paham teman-teman? Anak soleh. Saya akan berikan hadiah lagi. Siapa yang hafal hadisnya sampai artinya? Nah, sini coba, sini. Ini dua sini. Sebutkan hadis yang tadi saya sampaikan beserta artinya. Siapa namanya Salihah? Siapa? Mufidah apa hadisnya? Nah, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Betul enggak? Betul. Barakallahu fiik. Kita kasih hadiahnya. Takbir. Allahu Akbar. Siapa namanya Salihah? Siapa? Dira apa hadisnya? Coba. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Betul enggak? Betul. Barakallahu fiik. Takbir. Nah, masih ada hadiah lagi, masih ada lagi enggak? Sisa satu. Masya Allah. Kira-kira saya akan berikan kepada siapa ya? Anak soleh. Saya akan berikan kepada yang bisa menjawab pertanyaan Ustaz. Tapi yang duduknya rapi. Yang duduknya rapi. Pertanyaannya adalah